Film ini diawali dari kediaman keluarga Vardon. Pagi itu, Harry kecil terbangun dan melihat rumahnya didatangi oleh 4 orang yang tak dikenalnya. Ketika Harry menghampiri mereka dan bertanya, What are you doing? There's a golf links going in here. ternyata di lokasi yang ia tempati akan dibangun sebuah lapangan golf. Pada waktu itu, golf merupakan permainan untuk kalangan atas, bukan untuk kalangan bawah seperti keluarga Vardon. Jadi mereka disuruh pergi untuk meninggalkan lokasi tersebut. Cerita berpindah pada tahun 1900 di kota Brooklyn. Seorang anak kecil berusia 7 tahun yang bernama Francis Aumat. Ia bekerja sebagai caddy yang melayani dan membawakan tas berisi tongkat pemukul bola. Tanpa sengaja, ia menemukan sebuah bola yang bertuliskan Vardon. Vardon adalah anak kecil yang ada pada scene awal tadi, yang juga berasal dari golongan kelas bawah dan kini sudah menjadi pegolf profesional dan menjadi idolanya Francis. Ini adalah Mr. Campbell. Francis selalu muncul untuk memperhatikan gambar Harry Vardon idolanya yang terpajang di sana. Francis berasal dari keluarga yang merupakan kelas pekerja. Ayahnya selalu mengajarkannya untuk selalu bekerja keras dan menyimpan uang hasil kerjanya. Suatu pagi, Mr. Campbell datang menghampirinya dan memberikannya sebuah stik golf. Dan sejak saat itu, setiap malam ia selalu memainkannya di kamar bahkan sampai lupa waktu. Sehingga ibunya harus selalu memperingatkannya untuk segera tidur. Keeping your brother up. Go to bed. No noises. A minute. Saat sarapan menjelang berangkat ke sekolah, Francis meminta izin kepada ayahnya untuk melihat pertunjukan Harry Vardon yang saat itu sedang berada di kota Brooklyn dan menunjukkan selebaran yang ada di tangannya. Meskipun ibunya setuju, namun ayahnya bersikeras menolak sambil berkata, The gentleman who plays this game is not a friend to you. Dan Francis pada hari itu harus berangkat ke sekolah. Tentu saja ini membuat Francis tertunduk sedih. Ketika hendak berangkat, ibunya menyuruh Francis untuk meninggalkan buku dan ikut dengannya ke suatu tempat. Ternyata ibu mengajaknya ke tempat di mana pertunjukan Harry Vardon sedang berlangsung. Tentu saja hal ini membuat Francis sangat senang dan segera menerobos kerumunan untuk mendapatkan posisi paling depan. Di hadapannya kini ia dapat melihat secara langsung sang idola. Kemudian Vardon meminta seorang sukarelawan untuk naik ke atas panggung. Kesempatan ini tidak disia-siakan oleh Francis. Vardon memintanya untuk memukul bola dengan menggunakan stik. Namun gagal. Lalu Vardon mengajarkannya bagaimana cara memegang stik yang benar. Dan Francis berhasil melakukannya. Sejak saat itu, Francis sering berlatih bermain golf, dan ini membuatnya ayahnya khawatir. Setiap malam ibunya selalu mendengar suara bola menggelinding dari kamar Francis. Kini ia sudah remaja. Ia tetap berlatih hingga akhirnya ia memenangkan kejuaraan di sekolahnya yang beritanya dimuat dalam koran lokal. Oleh ibunya, potongan berita tersebut dimasukkan ke dalam sebuah buku. Francis masih bekerja sebagai seorang caddy. Pada hari itu, seorang anggota klub bernama Mr. Hastings meminta kepada Francis untuk bermain bersamanya. Namun karena aturan pada saat itu, seorang caddy tidak boleh bermain bersama seorang pegolf. Maka Francis pun menolak ajakan Mr. Hastings. Namun Mr. Hastings menjamin bahwa pemilik lapangan golf yaitu Mr. Campbell tidak akan marah jika Francis mau bermain bersamanya.
Mendengar hal itu, Francis menjadi sangat senang dan segera berlari mengambil stik golf miliknya dan bermain bersama Mr. Hastings. Melihat permainan Francis, Mr. Hastings tersenyum dan kagum karena Francis memiliki bakat dan pukulan yang bagus. Namun tiba-tiba di tengah permainan, Mr. Campbell muncul memperhatikan permainan Francis. Tentu saja, ini membuat Francis menjadi gugup dan takut jika Mr. Campbell akan marah kepadanya. Francis pun panik dan kehilangan permainannya. Berkali-kali ia gagal memukul bola. Setelah permainan selesai, Mr. Campbell menghampirinya. Ia menanyakan kenapa gagal di pukulan terakhir. Francis mengatakan ia menjadi gugup ketika Mr. Campbell tiba-tiba muncul dan menyadari bahwa seorang caddy tidak boleh bermain bersama pegolf lainnya. Mr. Hastings pun muncul dan mengatakan bahwa mereka sebenarnya ingin menguji bagaimana Francis bisa mengendalikan diri dalam permainan golf. Mr. Campbell melanjutkan bahwa bulan depan akan diadakan kejuaraan amatir nasional. Francis bisa ikut jika lolos babak kualifikasi dan mendapat izin dari komite eksekutif. You're a caddy here? Yes, sir. Langkah Francis ternyata terhambat oleh aturan regulasi yang mengatakan bahwa seorang caddy tidak boleh mengikuti pertandingan. Selain itu, Francis tidak memiliki sebuah klub untuk menjadi sponsornya. Namun jika Francis bisa membayar uang pendaftaran sebesar $50, maka ia bisa mengikuti babak kualifikasi. Setibanya di rumah, Francis meminjam uang kepada ayahnya. Karena ayahnya menyadari bahwa mereka berasal dari golongan bawah, maka ayahnya menyarankan kepada Francis untuk tidak ikut dalam pertandingan itu. Karena Francis terus mendesak, akhirnya ayahnya mengizinkan dengan mengajukan satu syarat. Okay, we make a bargain. You promise me, if you lose, no more golf. You give up this fool's game. Finish your schooling, you learn a trade, and you bring home an honest wage. Dan Yes, I Francis pun promise. menyetujuinya. Malam harinya diadakan jamuan. Semua peserta diundang termasuk Francis. Tanpa sengaja, di sana ia dihampiri dan berkenalan dengan Sarah. Mereka pun berdansa. Sarah memperkenalkan Francis kepada abangnya yang juga peserta turnamen itu. Namun abangnya terlihat tidak senang melihat adiknya berteman dengan pemuda yang berasal dari golongan kelas bawah. Terlebih lagi ayahnya Sarah. Itu terlihat dari kata-katanya. Young man, you may have been invited, but don't get the idea that you belong here. Keesokan harinya babak kualifikasi pun dimulai. Francis memulainya dengan sangat baik. Dengan percaya diri, ia menyelesaikan pukulan babak demi babak. Five unless you make the cut. Hingga tiba di sektor 18, ia harus mendapatkan kurang dari 5 pukulan untuk bisa lolos. Ketika hendak memukul, ia melihat sosok ayahnya dari kejauhan. Kegelisahan pun datang menghampirinya. Pukulan yang seharusnya mudah, gagal ia lakukan. Hal itu membuat namanya tersingkir dari babak kualifikasi, dan langkahnya pun harus terhenti. Kesedihan tampak di raut wajahnya Francis, dan kini ia harus memenuhi janji kepada ayahnya. Ibunya memahami bagaimana perasaan anaknya itu. Tidak ada lagi permainan golf, ia menatapi gambar Harry Verdon idolanya, dan kini ia harus mengubur mimpinya dalam-dalam. Kini kehidupannya kembali normal seperti pemuda lainnya. Ia bekerja di sebuah toko. Suatu hari ketika sedang bekerja, Francis didatangi oleh 2 orang.
Mr. Hastings dan Robert Watson selaku Presiden Asosiasi Golf Amerika. Mr. Watson mengatakan bahwa 2 minggu lagi di kota Brooklyn akan diadakan turnamen internasional Amerika terbuka. Pertandingan itu diikuti oleh pemain profesional dan pemain amatir. Mereka menawarkan Francis untuk ikut sebagai pemain amatir yang mewakili negara Amerika. Mereka juga mengatakan bahwa Harry Vardon, idolanya Francis, ikut serta dalam turnamen itu mewakili Inggris. Namun karena ia telah berjanji kepada ayahnya, Francis mengatakan bahwa ia tidak bisa ikut dalam turnamen itu dengan alasan saat ini ia sedang fokus pada pekerjaannya. Mendengar jawaban Francis, akhirnya mereka berdua pergi meninggalkannya. Francis sebenarnya tidak bisa memungkiri bahwa ia sangat ingin mengikuti turnamen itu. Ia memandangi stick golf yang ada di depannya, teringat saat ia sedang bermain dulu. Seolah berada di lapangan, ia pun mencoba satu pukulan. Ketika sedang mengantarkan pesanan stick golf kepada pelanggan tokonya, tiba-tiba ia melihat Harry Vardon telah berada di kotanya dan sedang melakukan sesi latihan. Sontak Francis pun berlari menemui Mr. Watson yang saat itu sedang melaksanakan rapat persiapan bersama Mr. Campbell dan Mr. Hastings di dalam tendanya. Karena tidak bisa diganggu, akhirnya Francis pun keluar dan menunggu di depan. Tak lama kemudian, Mr. Campbell menghampirinya dan memintanya untuk datang keesokan pagi. Ternyata, Mr. Campbell ingin melatih Francis dan menyempurnakan teknik-teknik dasar permainan Francis. Akhirnya babak kualifikasi pun dimulai. Cut line 76. 6 holes to make it 4 shots. Ia pun berhasil lolos dan melaju ke turnamen. Di hari pengumuman, 4 babak pertandingan akan dilaksanakan selama 2 hari untuk menentukan pemain terbaik dunia. Wilfred mewakili tim amatir Inggris, sementara tim profesionalnya diwakili oleh Harry Vardon dan Ted Ray. Sedangkan untuk tim profesional Amerika diwakili oleh juara bertahan John McDermott dan Francis Ouimet untuk tim amatir. Di luar, Francis menemui Billy untuk membicarakan pertandingan esok. Namun tak disangka, ternyata Billy yang selama ini menjadi caddy-nya dicarter oleh pemain lain dengan bayaran yang lebih tinggi. Sehingga Francis harus mencari caddy lainnya. Ia pun panik karena tak mungkin ia memulai pertandingan tanpa didampingi oleh seorang caddy. Secara kebetulan, Jack, seorang teman semasa menjadi caddy dulu, datang menghampirinya. Jack dan Eddie, adiknya, sedang bolos sekolah agar bisa melihat pertandingan. Tanpa basa-basi, Francis langsung menawarkan Jack untuk menjadi caddy-nya pada pertandingan esok. Jack setuju dengan saran adiknya yang bernama Eddie kecil juga diikut sertakan. Akhirnya mereka sepakat dan janjian ketemu besok pukul 7.30. Malam hari ketika Francis pulang, ayahnya mengetahui bahwa Francis mengikuti turnamen itu. Kemudian dengan serius ayahnya meminta agar Francis segera keluar dari pertandingan itu. Namun Francis menolak dan tidak akan berhenti. Lalu ayahnya mengingatkan janji yang pernah mereka buat dulu, dan Francis tetap tidak mau berhenti. Kemudian ayahnya murka dan meminta Francis untuk keluar dari rumah setelah pertandingan ini selesai. Di lapangan, Francis menunggu kedatangan Jack. Karena 10 menit lagi, ia akan memulai pukulan pertamanya. Tiba-tiba Eddie muncul tanpa Jack bersamanya.
Ternyata Jack tertangkap petugas razia dan saat ini ia sedang di sekolah. Kemudian Eddie menawarkan diri untuk menjadi caddy-nya. Well, thanks for coming to tell me, Eddie. Mr. Wimet, I can caddy for you. Tentu saja Francis menolak karena tidak tega melihat anak kecil membawakan tas besar miliknya. Eddie pun tetap bersikeras sehingga Francis tak punya pilihan lain. Akhirnya Francis menerima tawaran Eddie dengan syarat Eddie harus memanggil nama depannya Francis, bukan Ahmed nama belakangnya. You're gonna have to call me Francis. Okay, Francis. You got a problem? Time. Professional from Kanawaki Golf Club, Albert Murray.